Halo semuanya, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang fisika termal dengan subbab termodinamika. Nah, topik pembahasan di termodinamika ini yang pertama itu ada konsep dasar dari termodinamika, usaha dari termodinamika, proses-proses termodinamika, hukum-hukum termodinamika, dan yang terakhir itu ada siklus termodinamika. Sebelum masuk ke topik pembahasan, sebenarnya apa sih itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang energi, panas, dan bagaimana energi dan panas saling berhubungan dengan perubahan dalam sistem. Termodinamika membantu kita memahami bagaimana sih energi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, serta bagaimana kita dapat mengubah energi dalam bentuk panas menjadi energi yang berguna seperti listrik atau gerakan. Nah, sebenarnya termodinamika ini sangat dekat dengan kehidupan kita loh. Ketika kamu masak dengan menggunakan kompor, termodinamika berperan sangat penting. Gas yang keluar dari kompor dibakar untuk menghasilkan panas, yang kemudian digunakan untuk memasak makanan. Proses ini melibatkan perpindahan energi dalam bentuk panas dan konversi energi kimia menjadi energi panas yang berguna. Lalu saat kamu menggunakan lemari es atau kulkas, termodinamika juga terlibat loh. Kulkas mampu menjaga makanan dan minuman tetap dingin dengan memindahkan panas dari dalam keluar. Ini adalah contoh penggunaan prinsip termodinamika untuk mengatur suhu dan menjaga makanan tetap segar. Dan ketika kamu menggunakan air panas untuk mandi, termodinamika juga sangat berperan. Air panas dihasilkan melalui pemanasan air dengan menggunakan energi panas. Energi panas ini kemudian ditransfer ke tubuh saat kamu mandi, memberikan perasaan nyaman dan relaksasi. Selanjutnya, sistem pendingin atau AC, yang juga merupakan contoh aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. AC bekerja dalam menghilangkan panas dari dalam ruangan dan mentransfernya keluar. Ini menghasilkan penurunan suhu di dalam ruangan dan memberikan kenyamanan pada saat cuaca panas. Ketika kamu mengendarai kendaraan juga melibatkan prinsip termodinamika loh. Mesin kendaraan mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi panas dan mekanik yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Proses pembakaran ini melibatkan konversi energi dan transfer panas. Wah, sangat dekat ya termodinamika dengan kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke konsep dasar termodinamika. Ada sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika, kita bisa menggunakan contoh panci sebagai analoginya. Sistem termodinamika merupakan suatu ruang terbatas atau sejumlah materi berupa gas yang di dalamnya terjadi proses termodinamika. Sistem bisa dibandingkan dengan panci. Jika panci terbuka, itu seperti sistem terbuka. Artinya, panci dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan panci tertutup itu mirip dengan sistem tertutup. Sistem tertutup hanya memiliki sedikit interaksi dengan lingkungan. Lalu ada dua jenis sifat sistem. Sifat intrinsik tidak tergantung pada jumlah massa sistem. Contohnya suhu, tekanan udara, dan massa jenis. Sifat ini ada dalam sistem terlepas dari berapa banyak materi yang ada di dalamnya. Lalu ada sifat ekstrinsik tergantung pada jumlah massa sistem. Contohnya berat dan volume, energi dalam, dan entropi. Sifat ini akan berubah sesuai dengan jumlah materi yang ada dalam sistem. Lalu lingkungan dalam termodinamika bisa diibaratkan sebagai area di luar panci. Ketika panci terbuka, lingkungan adalah udara di sekitarnya atau ruang tempat panci berada. Lingkungan memiliki pengaruh pada sistem termodinamika, seperti memberikan atau menerima energi dari sistem. Batas yang memisahkan sistem dari luar sistem disebut dengan lingkungan.
Dalam panci, kita dapat melihat beberapa proses termodinamika terjadi. Misalnya saat kita memasak air di dalam panci terbuka, air akan mendidih dan menguap menjadi uap air. Ini adalah contoh proses termodinamika yang terjadi dalam sistem termodinamika kita, yaitu panci. Sekarang masuk ke usaha dan beberapa istilah dalam termodinamika. Perubahan energi selalu melibatkan proses usaha di dalamnya. Usaha W yang terjadi pada suatu sistem dapat digunakan untuk mengukur energi yang dipindahkan antara sistem dan lingkungannya. Termodinamika mempelajari usaha yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem melalui pertukaran kalor. Kalor terjadi ketika energi dipindahkan akibat perbedaan suhu T atau perubahan wujud zat. Energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada energi luar dan energi dalam. Dengan beberapa asumsi sebagai berikut, yaitu ada energi kinetik EK dan energi potensial EP termasuk dalam energi luar. Energi dalam tidak terlihat secara langsung dari luar. Energi dalam terkait dengan aspek mikroskopik zat. Jumlah energi kinetik EK dan energi potensial EP yang terkait dengan atom atau molekul dalam zat disebut energi dalam. Oleh karena itu, energi dalam adalah sifat mikroskopik zat yang tidak dapat diukur secara langsung. Selanjutnya masuk ke proses-proses termodinamika. Yang pertama itu ada proses isobarik, terjadi saat suatu sistem mengalami perubahan dengan mempertahankan tekanan yang konstan. Dalam proses ini, panas masuk atau keluar dari sistem, sementara sistem juga melakukan kerja. Contohnya seperti gambar di bawah ini, yaitu ekspansi gas dalam silinder dengan tekanan konstan. Panas masuk ke gas dan gas melakukan kerja dengan mendorong piston. Di gambar atas, itu ada diagram proses isobarik. Daerah berwarna merah sama dengan usaha W yang dilakukan. Secara sistematis, proses isobarik itu delta P-nya 0 atau delta tekanannya sama dengan 0. Usahanya itu sama dengan P dikali delta V, yang mana P sama dengan tekanan dan delta V sama dengan perubahan volume. Selanjutnya, perubahan energi dalamnya, yaitu delta U sama dengan 3/2 NR delta T. N sama dengan mol delta U perubahan energi, R adalah tetapan gas umum. Selanjutnya itu ada proses isovolume atau isohorik, terjadi ketika suatu sistem mengalami perubahan tetapi volume sistem tetap konstan. Dalam proses ini, tidak ada kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem. Contohnya itu seperti panci tertutup mendekati sistem tertutup, merupakan contoh alat yang mengalami proses isohorik walaupun tidak terjadi secara 100%. Di gambar di atas itu ada proses isohorik. Grafiknya berupa garis lurus vertikal karena volumenya tidak berubah. Tidak ada usaha yang dilakukan pada proses isohorik. Secara sistematis, proses isohorik itu delta V sama dengan 0 atau perubahan volumenya sama dengan 0, usahanya itu sama dengan 0, dan perubahan energi dalamnya itu adalah 3/2 NR delta T. Selanjutnya ada proses isotermal atau disebut juga dengan isotermik atau isoteris. Terjadi saat sistem mengalami perubahan dengan tetap mempertahankan suhu yang konstan. Dalam proses ini, panas masuk ke sistem melalui pertukaran kalor dengan lingkungan. Contohnya adalah pemanasan air dalam panci dengan api yang konstan. Grafik di atas itu adalah prosesnya isotermik. Daerah berwarna merah menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan gas. Secara sistematis, proses isotermik itu delta T sama dengan 0 atau perubahan suhunya sama dengan 0, lalu usahanya itu sama dengan nRT ln V2/V1 dan delta U nya sama dengan 0. Selanjutnya ada proses adiabatis atau isentrop,
terjadi ketika tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya. Dalam proses ini, perubahan energi terjadi hanya melalui kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem. Contohnya saat meniup udara dari mulut. Udara hangat yang berasal dari paru-paru menjadi dingin saat keluar dari mulut karena bergerak dengan kecepatan tinggi. Ada lagi yaitu contoh di AC. Kompresi cepat gas dalam tabung yang terisolasi secara termal. Tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem, hanya kerja yang dilakukan pada gas. Proses ini terjadi tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari udara atau gas. Lalu, grafik di atas itu proses adiabatis. Dengan warna merah yang diarsir menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan. Secara sistematis, proses adiabatik, perubahan kalornya sama dengan 0, usahanya sama dengan 3/2 NR dikurung T1 dikurang T2, dan perubahan energi dalamnya yaitu 3/2 NR delta T. Selanjutnya masuk ke hukum-hukum termodinamika. Ada hukum nol atau hukum keabadian energi, menyatakan bahwa jika benda pertama secara terpisah berada dalam kesetimbangan termal dengan benda kedua dan ketiga, maka benda kedua dan ketiga juga berada dalam kesetimbangan termal. Dengan kata lain, hukum nol mengatakan bahwa jika suatu benda A memiliki suhu yang sama dengan benda B, dan benda B memiliki suhu yang sama dengan benda C, maka benda A dan benda C juga memiliki suhu yang sama. Hukum nol termodinamika berguna dalam memahami bagaimana panas dapat mengalir di antara benda-benda yang berinteraksi termal. Misalnya, jika kita memiliki segelas air hangat yang kita letakkan di ruangan dengan suhu udara yang lebih rendah, panas dari air akan berpindah ke udara sekitarnya, sehingga suhu air dan udara akhirnya mencapai kesetimbangan. Selanjutnya ada hukum 1 atau hukum kekekalan energi. Menyatakan bahwa panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Dengan kata lain, energi dalam suatu sistem dapat berubah dari energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Namun, total energi dalam sistem tersebut tetap konstan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum 1 ini dapat diilustrasikan dengan contoh seperti ketika kita membakar kayu di dalam perapian. Energi kimia dalam kayu diubah menjadi energi panas dan cahaya ketika terbakar. Meskipun energi berubah bentuk, total energi yang dilepaskan oleh pembakaran kayu tetap sama dengan total energi yang dihasilkan. Selanjutnya ada hukum 2 entropi. Menyatakan bahwa pada proses spontan, entropi dalam sistem terisolir bertambah. Entropi ini dapat diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Hukum ini menyatakan bahwa ketika energi mengalir dari suatu sumber panas ke suatu objek yang lebih dingin, sebagian dari energi tersebut akan berubah menjadi bentuk yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kerja berguna. Sebaliknya, energi tersebut akan menyebabkan peningkatan entropi sistem secara keseluruhan. Secara sederhana, hukum ini menjelaskan bahwa kejadian alami cenderung menuju keadaan yang lebih acak dan tidak teratur. Misalnya ketika kita melepaskan es batu di suhu dingin ke dalam segelas air hangat. Es batu akan mencair dan mencampur dengan air, menyebabkan peningkatan entropi sistem secara keseluruhan. Hukum kedua ini dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Ada pendapat Kelvin Planck, pendapat Clausius, pernyataan aliran kalor, dan pernyataan entropi. Selanjutnya di hukum-hukum termodinamika itu ada hukum ketiga atau hukum nol mutlak. Suhu absolut nol merupakan suhu terendah yang bisa dicapai di alam semesta dan menandakan titik di mana semua gerakan partikel dihentikan.
Hukum ini menyatakan bahwa tidak mungkin menghilangkan seluruh energi dari satu sistem sehingga mencapai suhu absolut nol adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Hukum ketiga termodinamika ini berkaitan dengan konsep suhu mutlak dan entropi pada suhu yang sangat rendah. Hukum ini menyatakan bahwa saat suhu mendekati nol mutlak atau 0 Kelvin, entropi suatu sistem yang sempurna akan mendekati nol. Dalam prakteknya, mencapai suhu mutlak yang sesungguhnya itu adalah tidak mungkin. Namun, hukum ketiga termodinamika ini memberikan dasar teoritis dalam memahami perilaku materi pada suhu rendah. Selanjutnya kita masuk ke siklusnya termodinamika. Yang pertama itu ada siklus Carnot, yang menyatakan bahwa tidak ada mesin yang bekerja di antara dua tandon panas yang tersedia yang dapat lebih efisien daripada mesin reversibel yang bekerja di antara kedua tandon tersebut. Dengan kata lain, siklus Carnot ini adalah proses di mana gas yang melakukan proses dapat dikembalikan ke keadaan semula atau bersifat reversibel tanpa kehilangan energi sehingga gas dapat melakukan usaha kembali. Siklus Carnot disebut sebagai siklus ideal seperti pada grafik oto di samping yang terdiri dari proses isotermik, yang terdiri dari proses pemuaian isotermis dan penemampatan isotermik. Lalu ada proses adiabatik yang terdiri dari proses pemuaian adiabatis dan pemampatan adiabatik. Nah, siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang efisiensi tertinggi yang disebut dengan mesin Carnot. Usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot adalah W sama dengan Q1 dikurangi Q2, karena Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2, maka W sama dengan Q1 dikurung 1 per T2 per T1. Dalam prakteknya dikenal mesin kalor seperti motor bakar, diesel, dan mesin uap. Efisiensi mesin Carnot adalah 1 dikurang T2 per T1 dikalikan dengan 100% atau 1 dikurangi Q2 per Q1 dikalikan 100%. Dengan efisiensi mesin Carnot itu satuannya persen, Q1 adalah kalor yang diserap, yaitu Joule, Q2 adalah kalor yang dilepas. Satuan Joule, T1 adalah suhu reservoir bersuhu tinggi, pakainya derajat Kelvin, lalu T2 adalah suhu reservoir bersuhu rendah, derajat Kelvin. Selanjutnya ada mesin pendingin. Mesin pendingin ini adalah sebuah mesin yang bekerja dalam arah yang berlawanan dengan sistem panas. Pada mesin pendingin, energi digunakan untuk menyerap panas dari area yang dingin dan memindahkannya ke area yang lebih panas. Mesin pendingin ini beroperasi dengan memindahkan kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi dengan melakukan kerja pada sistem. Contohnya adalah penghangat ruangan, air conditioner atau AC, dan kulkas. Hukum termodinamika kedua untuk mesin pendingin ini, sebuah refrigerator tidak mungkin bekerja secara siklis tanpa menghasilkan efek lain di luar serapan panas dari benda dingin ke benda panas. Selanjutnya ada entropi. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan adanya proses irreversibel atau tidak dapat balik. Proses reversibel sebenarnya menunjukkan adanya tenaga mekanis yang hilang. Semua proses reversibel menuju ke ketidakteraturan. Misalnya sebuah kotak berisi gas, kemudian kotak menumbuk dinding secara tidak elastis. Gerak gas dalam kotak menjadi tidak teratur, sehingga suhu gas naik. Gas menjadi kurang teratur dan kehilangan kemampuan untuk melakukan usaha. Besar yang menunjukkan ukuran ketidakteraturan adalah entropi. Entropi merupakan suatu fungsi yang tergantung pada keadaan sistem. Entropi suatu sistem berubah dari satu keadaan
ke keadaan yang lain dengan definisi delta S sama dengan Q per T. Delta S adalah perubahan ketidakteraturan, Q adalah kalor yang diterima oleh sistem bertanda positif dan kalor yang dilepaskan oleh sistem bertanda negatif dengan satuannya joule, dan T adalah suhu. Entropi umumnya dapat mempengaruhi ruang yang mana substansi akan menyebar. Perubahan ini bisa terjadi pada fase padat ke fase cair dan ke gas, seperti contoh di bawah ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang entropi, teman-teman bisa menonton video dari Veritasium yang berjudul The Most Misunderstood Concept in Physics yang membahas lebih rinci mengenai entropi loh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran bab fisika termal dengan subbab termodinamika ini ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.